Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas atau menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Bahasan profil pelajar Pancasila ini disampaikan sekaitan dengan adanya perubahan-perubahan istilah atau kebijakan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila sebelumnya sekaitan dengan visi Kemendikbud 2015-2019 kita diberikan atau diperkenalkan dengan kompetensi inti, sikap spiritual dan sikap sosial serta penguatan pendidikan karakter atau PPK, maka sekaitan dengan visi Kemendikbud 2020-2024 kita diperkenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan dapat memberikan inspirasi pada Bapak dan Ibu sekaitan dengan penguatan atau pengembangan karakter peserta didik kita di satuan-satuan pendidikan kita. Seperti pengetahuan yang selama ini kita dapatkan, bahwa tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita atau para peserta didik kita ke depan adalah tantangan kehidupan yang membutuhkan kecakapan abad 21. Kecakapan tersebut diantaranya berupa kualitas karakter yang dibutuhkan untuk menghadapi lingkungan yang terus berubah. Berbagai keterampilan literasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kompetensi critical thinking, kreatif, kemudian kolaborasi, komunikasi ditambah dengan kesesuaian passion yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Berkaitan dengan kecakapan kualitas karakter yang dibutuhkan para peserta didik kita, istilah-istilah yang sering kita dengar diantaranya istilah sikap, perilaku, dan karakter. Istilah-istilah tersebut seperti yang termuat dalam Wikipedia. Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang, atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan atau genetika. Sedangkan karakter adalah sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015 sampai 2019 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang atau RPPNJP 2005-2025 diantaranya menyatakan bahwa visi tersebut menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif atau insan kamil atau insan paripurna. Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Berkaitan dengan capaian visi itu, maka penguatan karakter yang dilakukan menyangkut tentang kualitas karakter yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu dilakukan dengan penguatan capaian sikap spiritual dan sikap sosial melalui capaian kompetensi inti KI1 yaitu sikap spiritual dan KI2 sikap sosial dalam kurikulum 2013. Kemudian dilakukan melalui penguatan 5 nilai utama karakter. Penguatan sikap pada kurikulum 2013 seperti yang termuat pada Permendikbud nomor 24 tahun 2016
tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar yang kemudian juga direvisi oleh Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Di antaranya memuat tentang kompetensi inti sikap spiritual dan kompetensi inti sikap sosial. Untuk jenjang SD atau sekolah dasar, kompetensi inti sikap spiritual yang ingin dicapainya yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Pada jenjang SMP yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian untuk jenjang SMA dan SMK yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan capaian yang ingin dicapai pada kompetensi inti sikap sosial untuk jenjang SD yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Untuk jenjang SMP yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Sedangkan capaian kompetensi inti sikap sosial untuk jenjang SMA dan SMK yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Penguatan capaian sikap spiritual dan sosial yang sudah dipaparkan tadi, diantaranya dilakukan melalui capaian kompetensi dasar sesuai kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 pada mata pelajaran PKN dan PAB atau pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian dilakukan juga melalui pengamatan melalui jurnal oleh setiap guru mata pelajaran atau guru kelas. Dilakukan juga melalui pemantauan dengan menggunakan jurnal oleh wali kelas dan guru bimbingan konseling atau guru BP. Kemudian dilakukan melalui penilaian atau penguatan oleh teman sejawat dan penilaian atau penguatan melalui penilaian diri sendiri. Hal ini dilakukan diantaranya untuk memperkuat capaian tadi sikap spiritual dan sikap sosial sesuai dengan yang tercantum dalam kompetensi inti 1 yaitu sikap spiritual dan kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial. Selain dilakukan melalui penguatan capaian sikap spiritual dan sikap sosial dalam kurikulum 2013, penguatan capaian karakter peserta didik yang berkualitas seperti yang tertuang dalam Visi Kemendikbud 2015-2019 dilakukan pula melalui gerakan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter atau PPK ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Merupakan gerakan pendidikan yang berada pada tanggung jawab sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai utama PPK terdiri dari 5 nilai utama yaitu religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Dan penyelenggaraan penguatan pendidikan karakternya dilaksanakan dengan pendekatan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong tersebut yaitu bahwa religiusitas ini adalah suatu keadaan, pemahaman, dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengamalan nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nasionalisme adalah suatu sikap dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah
serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsanya. Kemandirian adalah kemampuan untuk mengelola semua yang dimiliki, tahu bagaimana mengelola waktu, berjalan dan berpikir secara mandiri, serta disertai dengan kemampuan mengambil resiko dan memecahkan masalah. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas diantaranya berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama. Adapun berkaitan dengan sub-sub nilai, 5 nilai utama penguatan pendidikan karakter, berkaitan dengan nilai religiusitas, yaitu beriman, sub-sub nilainya yaitu beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Tuhan, disiplin beribadah, toleransi, peduli sosial, bersih, peduli lingkungan, dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Subnilai beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Tuhan, kemudian disiplin beribadah, ini sekaitan dengan nilai religiusitas, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian toleransi, peduli sosial, bersih, ini sekaitan dengan nilai religiusitas, hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian peduli lingkungan dan memanfaatkan lingkungan dengan baik, ini sekaitan dengan nilai religiusitas, hubungan manusia dengan alam. Nilai PPK yang kedua yaitu nilai nasionalisme. Subnilainya yaitu cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Nilai yang ketiga yaitu nilai kemandirian. Subnilainya yaitu kerja keras, kreatif, inovatif, disiplin, tahan banting, dan pembelajar sepanjang hayat. Nilai yang keempat yaitu integritas, dengan subnilainya yaitu diantaranya kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, dan cinta pada kebenaran. Nilai yang kelima yaitu nilai gotong royong. Subnilainya yaitu diantaranya kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam kegiatan komunitas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penyelenggaraan penguatan pendidikan karakter atau PPK ini dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama dilakukan dengan pendekatan berbasis kelas, yang kedua dilakukan dengan pendekatan berbasis budaya sekolah, yang ketiga dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pada pendekatan berbasis kelas yang dilakukan yaitu dengan melakukan relasi pedagogis, relasi-relasi pembelajaran. Yang kedua dilakukan dengan integrasi dalam kurikulum. Yang ketiga dilakukan dengan penggunaan metode pembelajaran. Yang keempat dilakukan dengan melakukan manajemen kelas, dan yang kelima dilakukan dengan pengembangan muatan kurikulum. Hal-hal tersebut diantaranya dengan pendekatan berbasis kelas seperti yang dikemukakan, dilakukan yang pertama, nilai-nilai karakter diintegrasikan dalam proses pembelajaran mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum. Yang kedua, merencanakan pengelolaan kelas sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketiga, menggunakan model atau metode pembelajaran yang mengembangkan atau menguatkan karakter siswa. Yang keempat, melaksanakan penilaian pembelajaran yang mengembangkan atau menguatkan karakter siswa. Yang kelima, kurikulum muatan lokal dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Nah, pendekatan berbasis ke budaya sekolah diantaranya dilakukan dengan yang pertama, keteladanan, memberikan keteladanan pada para peserta didik. Yang kedua dilakukan dengan pembiasaan.
yang ketiga dilakukan dengan pendampingan, yang keempat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang merupakan tradisi sekolah atau budaya-budaya sekolah, dan yang kelima dilakukan dengan mengevaluasi norma dan peraturan sekolah yang nanti kesesuaiannya dilihat dengan penguatan karakter peserta didik ini. Kemudian yang ketiga dengan pendekatan berbasis masyarakat dilakukan diantaranya dengan orang tua, kemudian dengan kerjasama dengan komite sekolah, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat sipil, komunitas, pusat budaya, pusat kesenian, seniman, dan tokoh-tokoh lain. Orang tua, komunitas sekolah, dan berikutnya ini merupakan basis-basis masyarakat yang dapat dilakukan yang dapat diberdayakan untuk memperkuat karakter-karakter para peserta didik. Sesuai dengan visi Kemendikbud 2015-2019 yang dilakukan untuk penguatan kualitas karakter peserta didik, diantaranya dilakukan dengan penguatan pada capaian kompetensi inti, sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian dilakukan pula dengan gerakan penguatan pendidikan karakter. Kemudian sesuai dengan visi Kemendikbud 2020-2024, penguatan kualitas karakter itu diantaranya dilakukan dengan penguatan pada capaian profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, visi Kemendikbud 2020-2024 di situ dinyatakan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikbud berkomitmen untuk menciptakan atau mewujudkan pelajar Pancasila. Dan pelajar Pancasila ini adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sesuai dengan visi Kemendikbud 2020-2024, 6 karakteristik profil pelajar Pancasilanya yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. 6 karakter profil pelajar Pancasila, setiap karakternya memiliki elemen-elemen kunci. Berikut ini adalah elemen-elemen kunci setiap karakter tersebut. Karakter yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter yang pertama ini beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk berakhlak mulia, pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci untuk berakhlak mulia yang pertama, akhlak beragama, yaitu mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa sifat-sifatnya adalah kasih dan sayang. Yang kedua, akhlak pribadi, menyadari bahwa menjaga dan merawat diri penting dilakukan bersamaan dengan menjaga dan merawat orang lain dan lingkungan sekitarnya.
Yang ketiga, akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dan kemanusiaan di atas perbedaan, serta menghargai perbedaan yang ada dengan orang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, menyadari pentingnya merawat lingkungan sekitarnya sehingga dia tidak merusak atau menyalahgunakan lingkungan alam, agar alam tetap layak huni oleh seluruh makhluk hidup saat ini maupun generasi mendatang. Yang kelima, akhlak bernegara, memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, serta menyadari perannya sebagai warga negara. Karakteristik yang kedua dari profil pelajar Pancasila yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini yaitu pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci untuk berkebinekaan global ini, yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Dalam mengenal dan menghargai budaya ini, mengenali, mengidentifikasi dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, cara komunikasi dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Yang kedua, elemen kuncinya kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Elemen ini memperhatikan, memahami, menerima keadaan, dan menghargai keunikan masing-masing budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama. Elemen kunci yang ketiga yaitu refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Elemen ini secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang harmonis antara sesama, dan kemudian secara aktif partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Karakteristik yang ketiga dari profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Pada karakteristik ini, pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen kunci gotong royong ini yang pertama, kolaborasi, yaitu bekerja bersama dengan orang lain disertai dengan perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain. Yang kedua, kepedulian, itu memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan di lingkungan fisik sosial. Yang ketiga, dari elemen kunci gotong royong ini yaitu berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat. Karakteristik yang keempat dari karakteristik profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Karakteristik mandiri ini yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Adapun elemen kunci pada karakteristik mandiri ini yang pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Pada elemen kunci ini yaitu melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi, dimulai dari memahami
emosi dirinya dan kelebihan serta keterbatasan dirinya, sehingga ia akan mampu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya yang sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Yang kedua, regulasi diri, yaitu mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajarnya. Karakteristik yang kelima dari profil pelajar Pancasila yaitu karakteristik bernalar kritis. Karakteristik ini pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci dari karakteristik bernalar kritis ini yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Itu memiliki rasa keingintahuan, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut. Elemen kunci yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yaitu dalam pengambilan keputusan, menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi gagasan dan informasi yang ia dapatkan. Elemen kunci yang ketiganya, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, yaitu melakukan refleksi terhadap berpikir itu sendiri atau metakognisi dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu simpulan. Elemen yang keempatnya, mengambil keputusan, yaitu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, fakta, dan data yang mendukung. Karakteristik yang keenam dari profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Kreatif ini pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari karakteristik kreatif ini yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal, yaitu menghasilkan gagasan yang terbentuk dari hal paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks untuk kemudian mengaplikasikan ide baru sesuai dengan konteksnya guna mengatasi persoalan dan memunculkan berbagai alternatif penyelesaian. Yang kedua, elemen kuncinya yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Elemen ini menghasilkan karya yang didorong oleh minat dan kesukaannya pada suatu hal, emosi yang ia rasakan sampai dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif atau insan kamil atau komprehensif. Insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Capaian untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif tersebut di antaranya dilakukan dengan penguatan capaian kompetensi spiritual dan kompetensi sosial pada kurikulum 2013 dan melalui gerakan penguatan pendidikan karakter dengan 5 karakter utama yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan gotong royong. Visi Kemendikbud 2020 sampai dengan 2024 yaitu mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju dan bermartabat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Capaian untuk menciptakan atau mewujudkan pelajar Pancasila ini yaitu dilakukan dengan menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan karakteristik utamanya, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Referensi yang kita gunakan pada bahasan kali ini diantaranya berkaitan dengan istilah sikap, perilaku, dan karakter. Ini diambil dari Wikipedia. Kemudian bahasan tentang kompetensi inti, kompetensi spiritual, dan kompetensi sosial. Ini diambil dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta perubahan atas Permendikbud tersebut yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Bahasan tentang penguatan karakter ini diambil dari bahasan tentang materi umum penguatan karakter berbasis kelas yang dikeluarkan oleh Direktorat PSMA tahun 2018, Direktorat PSMA Dirjen Dikdaspen Kemendikbud. Kemudian bahasan tentang profil pelajar Pancasila ini diambil dari bahan ajar profil pelajar Pancasila dari kegiatan diskusi kelompok terpumpun atau DKT dalam jaringan penguatan karakter bagi fasilitator penguatan pendidikan karakter atau PPK dan fasilitator pendidikan keluarga atau DIKEL Pusat Penguatan Kurikulum Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud pada tanggal 8 September 2020 yang pelaksananya dilakukan secara daring serta menggunakan juga beberapa referensi yang lain. Demikian Bapak dan Ibu, semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi tentang penguatan atau pengembangan karakter di satuan pendidikan. Berkaitan dengan istilah atau paradigma yang terus berkembang sesuai dengan kebijakan pemerintah, dalam hal ini kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila ada hal yang salah berkaitan dengan hal yang sudah disampaikan, atau bila kemudian ada hal baru atau ada kebijakan baru berkaitan tentang penguatan atau pengembangan karakter ini, diharapkan Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan dengan kebijakan atau hal yang baru tersebut. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.